Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Tresna Sumadi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciniru. Salah satu pemecahan masalah atau permasalahan di SMA Negeri 1 Ciniru yaitu banyaknya siswa yang mengantuk ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Solusinya yaitu dengan ice breaking. Belajar melalui pengalaman dapat membuat peserta didik lebih aktif, fokus, dan aktif. Pengalaman diperoleh dengan media permainan. Permainan diyakini dapat memfasilitasi proses belajar dengan cara yang inovatif. Melalui permainan, peserta didik lebih mudah menyerap dan mengingat pengetahuan yang diterimanya karena mereka mengalami langsung hal tersebut. Ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan oleh guru dalam proses belajar mengajar menurut Lore yang dikutip oleh Samsudin Abin, yaitu komponen stimuli, organismik, dan respons. Respon dalam hal ini berkaitan dengan hasil belajar yang diharapkan yaitu perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku psikomotor. Melanjutkan yang tadi, suatu permainan hendaknya tidak hanya sekedar menciptakan suasana gembira tapi juga memberikan makna bagi peserta didik. Karenanya jenis permainan ini menjadi hal yang sangat penting. Salah memilih permainan tidak hanya menyebabkan sasaran tidak tercapai, tapi juga dapat mendemotivasi peserta didik karena KBM terasa garing dan tidak terarah. Seorang guru yang handal, peka terhadap situasi, fleksibel dan cepat melakukan tindakan guna memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam setiap pembelajaran, dan guru siap dengan sejumlah tools untuk mengantisipasi kondisi yang tak terduga berupa aktivitas permainan yang difokuskan untuk membantu peserta didik agar siap dan lebih fokus mengikuti pembelajaran, tidak jenuh, tidak mengantuk, yang dikenal dengan icebreaker games. Dalam proses pembelajaran lebih sering terjadi secara rutin dan berjalan biasa-biasa saja, sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan. Guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih sering patuh terhadap rutinitas tersebut tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan siswa. Dan hal ini berjalan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Sehingga sangat besar kemungkinan siswa mengalami keletihan, kebosanan, kecemasan, ketakutan, dan kejenuhan. Di samping itu, kita sebagai guru juga jarang memperhatikan pengaruh pergantian jenis mata pelajaran pada saat pergantian jam pelajaran. Apakah itu mengandung faktor keletihan ataupun kesulitan, bahkan kejemuan akibat faktor jenis mata pelajaran ataupun guru yang kurang menyenangkan. Itu semua jarang terpikirkan oleh kita sebagai guru. Kita sebagai guru masuk begitu saja melaksanakan tugas mengajarnya. Hal ini jelas berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian tujuan belajar. Berdasarkan uraian di atas, teknik ice breaking sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran menghitung misalnya matematika, fisika, kimia, sehingga dapat menjaga stamina, emosi, dan kecerdasan berpikir peserta didik. Diharapkan dengan adanya teknik ice breaking ini, konsentrasi peserta didik dapat terbangun dan lebih bersemangat dalam menerima pelajaran di sekolah. Ice breaking merupakan sentuhan aktivitas yang dapat digunakan untuk memecahkan kebekuan, kalutan, kejemuan, serta kejenuhan suasana, sehingga suasana menjadi lebih cair dan suasana bisa kembali pada keadaan semula atau lebih kondusif. Jika sentuhan aktivitas ini diterapkan pada proses pembelajaran di kelas, maka kemungkinan siswa kembali pada kondisi semangat, motivasi, gairah belajar, dan sebagainya akan lebih baik. Ada beberapa manfaat melakukan aktivitas ice breaking, diantaranya adalah menghilangkan kebosanan, kejenuhan, kecemasan, dan keletihan karena bisa keluar sementara dari rutinitas pelajaran dengan siswa atau peserta didik melakukan aktivitas gerak bebas dan ceria. Dari uraian di atas, maka ice breaking dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang disebabkan faktor non-akademik serta untuk meningkatkan pencapaian tujuan pengiring serta optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan ice breaking, peserta pendidik dapat memberikan nilai positif, menciptakan rasa nyaman pada siswa atau peserta didik, dan juga merupakan motivasi bagi kita sebagai seorang guru atau pendidik dalam pembelajaran.
Seorang pendidik atau guru dengan berbagai cara pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswanya. Oleh karena itu, keputusan yang baik pula dapat diambil oleh setiap guru ataupun peserta didik dengan menggunakan teknik ice breaking untuk perkembangan siswanya. Kemudian setelah terciptanya rasa nyaman ketika pembelajaran, maka secara otomatis tercipta juga profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang pemecahan masalah, yaitu siswa mengantuk di kelas dengan teknik ice breaking. Semoga bermanfaat. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.